Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valerie Edwin dari 12 IPS 2 dan saya akan membacakan monolog saya yang berjudul Gaya. Pada suatu malam, langit terlihat gelap gulita dan tak kunjung terang. Pikiran Gaya pun mulai hanyut dan melihat kegelapan dari jendelanya. Mata Gaya pun mulai terasa berat dan Gaya tertidur. Yang Gaya tidak sadari pada malam itu adalah, tidak lama setelah Gaya tertidur, sebuah keluarga datang menyinggahi rumah di sebelahnya. Gaya yang tertidur nyenyak tidak tahu bahwa anak laki-laki dari keluarga tersebut akan mengubah hidupnya. Nama anak laki-laki itu adalah Marama. Hari-hari setelah malam itu dihabiskan dengan Gaya yang semakin mengenal Marama dan sebaliknya. Di saat Gaya mendapat nilai terbaik di kelasnya, maupun di saat Gaya menangis karena dunia sedang dingin kepadanya, Marama selalu ada untuk Gaya. Gaya yang tidak tahu lebih baik, tidak menyadari bahwa Gaya semakin bergantung kepada presensi Marama di hidupnya. Yang Gaya tahu hanya setelah Marama datang, malam hari tidak lagi gelap dan bahkan terasa lebih terang dan hangat. Hingga tiba saatnya Marama yang semakin sibuk dengan kehidupannya, membuatnya tidak bisa menghabiskan waktu dengan Gaya seperti sebelumnya. Mulanya Gaya merasa tidak apa-apa, karena nanti pun Marama akan kembali kan. Tentu ia bisa menghabiskan waktu sendiri. Namun Gaya salah, seakan waktu berlalu, Gaya merasa hilang arah dan malam hari kembali berarti seperti kegelapan bagi Gaya. Setelah 1 tahun berlalu dalam kegelapan di malam hari, Gaya pada pagi hari itu memutuskan untuk pergi ke taman. Gaya pikir sudah waktunya untuk melakukan hal baik untuk dirinya. Meskipun hanya sederhana menghirup udara segar di taman. Yang Gaya tidak sadari, pada pagi itu dunia sedang berpihak kepadanya dan akan mempertemukannya dengan seorang anak laki-laki yang akan mengubah hidupnya juga. Nama anak laki-laki ini adalah Arka. Saat itu, Gaya yang sedang duduk di pinggir bangku tidak sengaja melihat Arka yang sedang bernyanyi di depan suatu kerumunan di taman yang sama. Presensi Arka yang cerah menarik perhatiannya. Disitulah mulai cerita Gaya dan Arka. Setelah pertemuan mereka di taman yang saat itu Arka bilang suatu kebetulan untuk bisa bertemu dengan Gaya, Gaya mulai menyadari seberapa beruntungnya Gaya untuk bisa mendapat kebetulan seperti ini. Hadirnya Arka di saat Gaya baru saja memulai untuk membuka halaman baru di hidupnya, dan hadirnya Arka di saat kekosongan dari perginya Marama mulai terlupakan oleh Gaya. Arka membuat hari-hari Gaya lebih terang untuknya. Tidak sama dengan seperti Marama menyinari hari-hari Gaya dulu, Arka menyinari Gaya dengan cara yang tidak membuat Gaya kehilangan cara untuk bersinar dengan sendirinya. Arka selalu konsisten dalam menyinari hari-hari Gaya, tetapi tetap membiarkan Gaya belajar untuk bersinar lebih terang tanpa bantuannya. Di suatu sore, Gaya yang baru saja selesai menghabiskan harinya dengan Arka pun tanpa sadar mengenang kembali hari-harinya sebelum Arka datang. Dari pertama kali bertemu dengan Marama yang membuat hari-harinya lebih berarti, sampai sekarang di mana hari-harinya kebanyakan dihabiskan dengan Arka. Arka yang mengajarkannya bahwa dengan hadirnya kegelapan sebelum terangnya hari datang membuat kita lebih menghargai cahaya yang ada. Arka yang mengajarkannya bahwa tidak ada salahnya untuk berharap akan hari esok. Pada akhir hari, Gaya bersyukur akan presensi Arka maupun Marama dan terutama dirinya di dunianya. Karena semua bagian dari ini yang membuat hidupnya lebih berarti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.